Mari kita mendengarkan kisah tentang malaikat menjumpai Maria. Maria adalah seorang gadis yang belum menikah yang tinggal di kota Nazaret, di daerah Galilea. Ia sudah bertunangan dengan Yusuf tetapi belum menikah. Suatu hari, malaikat Gabriel datang menemui Maria dan mengucapkan salam. Malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut karena ia tidak tahu maksud malaikat mengucapkan salam itu. Malaikat menyebutkan maksud kedatangannya yaitu untuk menyampaikan pesan dari Allah bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan bertumbuh besar, orang menyebutnya anak Allah yang maha tinggi dan penuh kuasa. Awalnya Maria kaget ketika malaikat mengatakan, Maria akan mengandung dan akan melahirkan anak. Mengapa Maria terkejut? Karena Maria belum menikah. Tapi malaikat mengucapkan perkataan, "Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah." Maria sadar bahwa Tuhan menginginkan itu terjadi, meskipun hal itu tidak dimengerti oleh Maria. Tapi itulah kuasa Tuhan. Tuhan Allah dapat melakukan segala sesuatu meskipun tidak pernah disangka atau diduga oleh manusia sebelumnya. Karena kaget dan tidak menyangka akan kebenaran perkataan malaikat, apakah Maria menolak? Apakah Maria mengatakan, "Tidak, jangan saya Tuhan, bukan saya. Cari orang lain saja, saya tidak siap"? Ternyata tidak. Maria tidak menolak. Ia taat pada perintah Tuhan Allah meskipun hal itu sulit ia terima dengan akalnya. Maria tidak membantah. Dan ia mau melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Maria menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menurut cara Tuhan. Cerita ini memberitahukan bahwa malaikat dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan kabar baik kepada Maria. Melalui cerita ini, kita belajar untuk menjadi anak yang taat seperti Maria. Taat itu berarti mematuhi, menuruti dan tidak membantah, dengar-dengaran, menerima dan melakukan tugas yang diberikan. Nah, kepada siapa saja kita harus taat? Yang pertama, kepada Tuhan Yesus. Hidup kita semua selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus taat untuk melakukan firman Tuhan. Seperti setia beribadah, rajin berdoa dan membaca Alkitab, rajin belajar, suka menolong orang lain dan menyayangi sesama. Kemudian, kita taat dan dengar-dengaran kepada orang tua juga. Demikian juga dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kita taat kepada pemerintah. Kalau di tempat kita, desa atau kota, kita taat kepada pemerintah yang memberikan aturan untuk mengatur kehidupan kita bersama. Misalnya, mengikuti anjuran pemerintah untuk bekerja bakti, membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Semua kita lakukan dalam ketaatan karena kita mengasihi Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita.